tidak bisa menjadikan ini sebagai kekuatan sehingga kita hina, direndahkan, dan tidak ada yang menghormati kita. Itu kembalinya kepada kita sendiri. Intinya kita meninggalkan agama Allah, maka Allah pun tidak butuh kepada kita. Dan kita memiliki, tapi Allah tidak berikan berkah kepada kita untuk bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Untuk memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan tauhid, memperjuangkan Islam, seperti itu. Nah, kembali kepada pembahasan kita seperti biasa dalam kitab Masail Jahiliyah, dan kita sudah masuk kepada permasalahan ke-34 dengan tema kullu firqatin tuzakki nafsaha duna ghairiha. Setiap kelompok merasa dirinya lah yang paling benar dari yang lain. Ini salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyah, di mana mereka memiliki fanatik dan merasa bahwasanya kelompoknya lah yang paling benar, dan yang selainnya adalah salah. Dan setiap kelompok mengaku bahwasanya mereka lah yang berada pada golongan selamat, kelompok yang akan selamat, tanpa mau mengindahkan kriteria yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi bagaimana golongan yang selamat. Mereka melakukan perbuatan yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan bangga diri mengatakan bahwasanya kamilah yang berada pada golongan selamat. Atau seperti orang di zaman kita sekarang ini, ya kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dengan pede dan percaya diri dia mengatakan, kalau Anda mau lihat ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang bertawasul kepada orang mati. Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang melakukan tahlilan. Ya kan? Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang membacakan kasidah-kasidah Burda, yang ziarah kuburan-kuburan wali. Itulah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngomong nyelemong tanpa ilmu. Akhirnya sesat dan menyesatkan manusia. Makanya Allah bantah dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 111, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kamu mengaku apa yang kamu lakukan itu adalah merupakan sebuah kebenaran, sedangkan peribadahan ketentuannya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya, dan kita tidak beribadah kecuali berdasarkan dalil, berdasarkan hujjah, berdasarkan argumen yang jelas dari perintah Allah dan Rasul-Nya, makanya Allah tantang kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah, berikan kepada kami. Ya kan? Al-Baqarah 111. Ada tertulis dalam buku itu. Kul hatu burhanakum, datangkanlah dalilnya. Bukti perintahnya mana? Bukti tuntunannya mana? Kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Kemudian Allah jelaskan setelah itu, ya kan, dalam surat Al-Baqarah juga ayat 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Sebagai ciri-ciri orang yang benar mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang menyerahkan dirinya dengan secara penuh, taat melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keinginan pribadi kita.
bukan keinginan hawa nafsu kita. Tapi kita beribadah, melaksanakan ketaatan ini berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan, berdasarkan kemauan Allah, keinginan Allah, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muhsin. Dan dia dalam keadaan baik melaksanakan perintah tersebut. Dalam keadaan baik artinya apa? Ikhlas dalam melaksanakan peribadahan tersebut tanpa dicampuri sedikit pun dari perbuatan syirik, dan menunaikan ibadah tersebut sesuai dengan prosedur, aturan, tata cara yang telah dicontohkan oleh utusan yang telah Allah turunkan kepada kita, yang Allah tidak turunkan utusan tersebut kecuali untuk menjadi suri toladan bagi kita, memperkenalkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana aturan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya jelaskan dalam majelis ini, apakah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum jahiliyah di Mekah ketika itu, dalam keadaan kaum jahiliyah tidak mengetahui Tuhan mereka? Nah, teman-teman sekalian, orang jahiliyah ketika itu nggak tahu siapa Tuhannya? Sebuah kebohongan besar kalau dikatakan bahwasanya orang jahiliyah ketika itu nggak tahu bahwa pencipta mereka adalah Allah. Mereka tahu Allah lah pencipta mereka, pemberi rizki kepada mereka, yang mendatangkan manfaat dan madarat kepada mereka. Tahu benar mereka, yakin, seyakin-yakinnya akan adanya pencipta. Tapi kenapa mereka dikatakan sebagai kaum musyrikin? Kenapa mereka dikatakan sebagai orang-orang jahiliyah? Sehingga diturunkan seorang utusan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Ibadah dengan tawasul itu. Iya. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengikuti jalur ketentuan yang telah Allah gariskan. Makanya kita kenal bagaimana Abu Bakar As-Siddiq selama hidupnya tidak pernah sujud kepada berhala. Dan dia hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Begitu Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hira dan diantar oleh Khadijah